Sakuragi melangkah masuk ke lapangan. Tatapan matanya tajam, namun langkahnya menyimpan jejak luka. Akagi terdiam, terperangah melihat kehadiran pemain nomor 10 itu. Dalam benaknya, berkecamuk seribu tanya, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Kecemasan tak hanya milik Akagi. Satu persatu, pemain Shohoku terpaku. Ekspresi mereka membeku antara kaget dan khawatir. Sorot mata mereka bicara lebih lantang dari teriakan pelatih manapun, bertanya kenapa Sakuragi kembali. Rasa penasaran berganti jadi keresahan yang menjalar diam-diam di tengah semangat juang. Sakuragi berdiri tegak, meski tubuhnya menyimpan derita yang tak terlihat. Rekan-rekannya melontarkan tanya, bertubi-tubi, dengan tatapan memohon jawaban. Tapi Sakuragi hanya menatap mereka, satu persatu, dengan pandangan yang tegas namun tenang. Dengan penuh ketenangan Sakuragi menegaskan agar rekannya tidak mengkhawatirkan dirinya, dan fokus pada pertandingan yang belum selesai. Dengan gaya angkuh yang tak pernah berubah, Sakuragi berdiri di tengah rekan-rekannya. Kepalanya sedikit terangkat, nada tubuhnya jelas, meremehkan, dengan kesombongan khasnya, Sakuragi menilai tanpa dirinya, Shohoku hanyalah tim biasa. Ia melontarkan kepercayaan diri yang nyaris tak masuk akal, menyatakan bahwa para pemain Sanoh takkan mampu menahan pemain jenius sepertinya. Tatapan matanya menyipit, syarat keyakinan. Cedera yang dialaminya, menurutnya, bukan akhir, melainkan hanya batu loncatan menuju panggung ketenaran. Tapi bukannya menginspirasi, kata-katanya justru memunculkan tatapan sinis dari rekan-rekannya. Tak satu pun yang percaya. Di tengah panasnya pertandingan, ucapan besar Sakuragi terasa tak pada tempatnya. Sakuragi terdiam, kesombongannya tergilas oleh kebekuan rekannya yang tak menanggapi kepercayaan dirinya. Lalu, tanpa aba-aba, rasa sakit itu datang lagi, menusuk dari punggung, menahan geraknya, membuat wajahnya meringis menahan perih. Di belakangnya, para pemain Shohoku terkejut. Sakuragi menoleh ke arah Akagi. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah, penuh keyakinan, nyaris menantang. Ia mengajak Akagi, dan seluruh tim, untuk menolak menyerah, dan tetap berjuang. Namun tak lama, rasa sakit itu mencengkeram lagi. Ia menyeringai menahannya, tapi tak melangkah mundur. Shohoku hanya terdiam. Tak satu pun menjawab. Mereka tahu jarak angka dengan Sanoh kian tipis, namun waktu nyaris habis. Hanya 1 menit tersisa. Skor menunjukkan 71-76. Sanoh masih unggul, dan harapan, meski belum mati, terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Para pemain Shohoku berkumpul membentuk lingkaran di tengah lapangan. Tubuh mereka sedikit membungkuk, kepala-kepala saling merapat, menyusun strategi dalam diam yang penuh tekanan. Nafas mereka berat, tapi tekad tampak menyala di mata masing-masing. Dari sisi lapangan lainnya, pemain Sanoh hanya memandangi mereka. Tak satu pun bergerak, namun sorot mata mereka berubah, tak lagi meremehkan, melainkan dipenuhi rasa waspada. Beberapa detik kemudian, Shohoku memecah keheningan. Dengan suara lantang dan serempak, mereka berteriak, meneriakkan semangat yang membakar. Pekikan itu menggema, menandakan bahwa mereka telah siap kembali bertanding. Teriakan itu sampai ke benak lawan. Para pemain Sanoh mulai menunjukkan kegelisahan. Sorot mata mereka mengikuti setiap gerak Shohoku dengan kecemasan tersembunyi. Pertandingan dimulai kembali. Bola dilempar masuk oleh pemain Sanoh, namun atmosfer telah berubah. Dari belakang tribun, suara-suara mulai bergemuruh. Penonton bangkit berdiri, meneriakkan dukungan dengan semangat yang membuncah, mendorong Shohoku mengejar mimpi yang hampir padam. Dari bangku cadangan, para pemain Shohoku yang tak turun ke lapangan pun ikut bersorak. Mereka berteriak memompa semangat, seakan menyatu dengan mereka yang sedang bertarung di tengah lapangan. Energi itu mengalir ke seluruh tim, membuat Shohoku kembali hidup, dan waktu tersisa menjadi medan pertempuran terakhir. Dari tribun atas, geng Sakuragi tak tinggal diam. Mereka ikut meneriakkan semangat, suaranya lantang, penuh greget. Di antara sorakan itu, wajah Takamiya jadi sasaran, ditarik-tarik dengan liar, menjadi pelampiasan adrenalin yang meledak. Di papan skor, angka belum bergerak. 71-76. Shohoku terus mendekat, tapi jarak masih cukup untuk membuat napas tertahan. Sorak-sorai penonton menggema, silih berganti menyebut nama kedua tim. Stadion berubah jadi lautan suara yang bergolak tanpa henti. Di bangku penonton, Nobunaga duduk gelisah di samping Maki.
Sorot matanya tegang. Ia tahu, jika Sano berhasil menambah satu angka lagi, peluang Shohoku bisa runtuh seketika. Di sisi lain, Uosumi berteriak keras, suaranya pecah di antara hiruk-pikuk, penuh harap agar Shohoku bisa bertahan. Pertandingan kembali dimulai. Bola di tangan Sano, dan tempo permainan langsung naik. Passing tajam mengarah pada Kawata, yang dengan mata tajam menelisik ruang, mencari celah yang bisa dipecah. Mikio bergerak cepat, maju ke depan Sakuragi. Tubuh besarnya menutup ruang, membatasi gerak. Sakuragi yang masih digerogoti cedera, mencoba bertahan. Tapi dorongan Mikio terlalu kuat. Tubuh Sakuragi kehilangan keseimbangan membuatnya terpelanting ke belakang. Mikio sempat menoleh, matanya melirik Sakuragi yang masih terhuyung. Tubuh besar Mikio baru saja mendorongnya, membuat Sakuragi kini terdiam, menyeringai menahan nyeri yang menjalar di sekujur tubuh. Dari sisi lapangan, wajah Ayako menegang. Tatapannya tajam, mencermati kondisi Sakuragi dengan kecemasan yang sulit disembunyikan. Namun dalam kekalutan itu, ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berharap cedera itu tak bertambah parah. Di lapangan, Mikio bersiap. Melihat Sakuragi tak lagi sanggup berdiri sigap, ia mengangkat tangan, memberi isyarat. Kawata menangkap pesan itu dan melemparkan bola dengan penuh keyakinan. Mikio menyambutnya dengan mudah. Tak ada penjagaan. Sakuragi terlalu lambat, tubuhnya masih menanggung sisa benturan. Mikio tak menunda. Ia melompat tinggi dengan kedua tangan menggenggam bola, siap mengakhiri perlawanan Shohoku. Para pemain Sanoh menegang. Ini momen penentu. Jika bola masuk, maka Shohoku selesai. Di sisi lain, Kogure dan rekan-rekannya membeku. Mata mereka terbelalak penuh ketegangan. Dalam benak mereka terlintas satu kemungkinan pahit, ini akhir perjalanan tim Shohoku. Sementara Akagi berteriak dari kejauhan, mengarahkan Rukawa untuk membantu. Tapi Rukawa tertahan oleh Sawakita, kehilangan momentum, terlalu jauh untuk menghentikan Mikio yang sudah lebih dulu mengangkasa. Di tengah rasa sakit yang mencengkeram, mata Sakuragi terpaku. Ia melihat Mikio melayang, waktu seakan melambat. Giginya terkatup rapat, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena pergulatan dalam diri, menyerah pada rasa sakit, atau menolak kalah dengan mengabaikan rasa sakit. Sakuragi memutuskan menepis rasa sakit yang mencengkeram tubuhnya. Dalam sekejap, ia memaksa kakinya menjejak lantai dan melesat ke udara. Tangannya menghujam ke arah bola yang melayang lepas dari genggaman Mikio, satu momen yang mengunci napas semua mata di lapangan. Dalam ayunan penuh keberanian, Sakuragi memukul bola menjauh dari ring. Suara benturan menggema, dan bola memantul liar, berbalik arah akibat blok sempurna, aksi yang menghempaskan harapan Mikio dalam sekejap. Semua pemain membeku, pandangan mereka tertarik ke arah bola yang kini menjauh, menyisakan keheningan mendebarkan. Kawata dan pelatih Domoto berdiri kaku. Mata mereka terbelalak, mulut ternganga, tak percaya. Aksi Mikio yang nyaris mematikan, di detik-detik akhir, berhasil dipatahkan secara heroik oleh Sakuragi yang tengah menahan cedera. Di sisi lain, Miyagi bereaksi cepat. Ia menyergap bola liar dengan presisi penuh. Gerakannya tegas, fokus, membawa bara semangat baru ke dalam permainan. Di tribun, Haruko dan geng Sakuragi terpaku dalam keheningan. Wajah-wajah mereka menegang, seakan waktu berhenti sejenak, menyaksikan momen luar biasa yang lahir dari tekad dan keberanian tanpa kompromi. Tanpa ragu, Miyagi melesat secepat kilat, menerobos lini tengah lapangan, membawa bola menuju jantung pertahanan Sanoh. Di belakangnya, Rukawa berlari menyusul, siap memberi dukungan dalam serangan balik yang bisa menjadi penentu. Sementara itu, di sisi pertahanan Shohoku sendiri, tubuh Sakuragi mendarat keras setelah lompatan sebelumnya. Nyeri pada punggungnya tak lagi bisa ditahan. Kakinya goyah, dan tubuhnya pun akhirnya tumbang, tergeletak di lantai. Ia tak lagi mampu bergerak, tak bisa ikut membantu rekan-rekannya dalam momen krusial ini. Namun permainan terus berjalan. Miyagi tak menoleh. Ia terus maju menembus pertahanan Sanoh yang mulai membentuk barikade. Pemain-pemain lawan telah kembali ke posisinya, bersiap menutup setiap celah yang mungkin ditembus Shohoku. Di depan, langkah Miyagi terhalang sejenak, saat Fukatsu berdiri tepat di hadapannya. Tubuh Fukatsu sedikit merunduk, siap menghadang. Di sisinya, Kawata berdiri siaga, mempersiapkan diri menghadapi Rukawa yang mulai mendekat dari sisi lain.
Tapi Miyagi tak melambat. Matanya menelisik, membaca ruang dan pergerakan. Ia berlari mendekat ke Fukatsu, wajahnya tenang dan fokus. Lalu, dengan gerakan tiba-tiba, ia melepaskan passing indah ke arah samping. Fokus Fukatsu yang terkunci pada wajah Miyagi, tak sempat membaca gerak bola yang meluncur ke sisi. Dari sisi lapangan, Mitsui menangkap bola hasil operan Miyagi dengan presisi. Tanpa ragu, ia terus berlari, membawa bola mendekati pertahanan Sano. Geraknya cepat, sementara matanya fokus. Dari sisi lain, Minoru menyadari bahaya yang datang mengintai. Pandangannya membelalak saat melihat Mitsui bersiap untuk melepaskan tembakan, senjata mematikan keahlian Mitsui yang sudah terlalu sering melukai lawan. Tak menunggu lama, Minoru melompat, mencoba mengganggu. Kepanikan menggiring instingnya, tapi Mitsui tetap tenang. Ia membungkukkan tubuhnya, kedua tangannya siap mengeksekusi. Minoru sudah berada di udara, terlalu cepat. Upayanya untuk memblok tembakan Mitsui, sia-sia. Mitsui melepaskan tembakan. Bola melayang sempurna, menjauh dari jangkauan Minoru. Namun tubuh Minoru, yang sudah terlanjur meluncur, menabrak Mitsui di saat ia kembali turun. Tubuh Mitsui terpental ke belakang, menghantam lantai keras. Benturan itu menggema di antara detak jantung yang menegang. Di sisi lain, bola terus melayang membelah udara, semua mata tertuju pada lintasan bola. Dan dalam sekejap, bola menembus ring Sano tanpa menyentuh tepian ring, masuk sempurna. Hening, lapangan terdiam. Para pemain membeku, belum sepenuhnya mencerna kenyataan bahwa angka telah bertambah. Di tribun, ribuan penonton juga membisu. Tak ada suara, hanya keheningan penuh tekanan, saat semua orang terperangkap dalam satu momen yang mengubah segalanya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.